Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Anina Musyaeroh. Saya akan memaparkan sebuah makalah yang berjudul Organisasi Pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Miftahul Rizik, SPDI, MPD. Baiklah, pengertian organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan adalah suatu sistem kerjasama antara dua orang atau lebih yang bekerja secara terstruktur, terkoordinasi untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang telah ditetapkan. Nah, tujuan ini meliputi pengajaran, baik ada penelitian dan pengabdian masyarakat. Secara etimologis, organisasi berasal dari bahasa Yunani atau namanya organon yang berarti alat dalam konteks pendidikan. Organisasi berfungsi sebagai alat atau wadah untuk menghimpun sumber daya manusia, dana, fasilitas, dan aktivitas untuk mentransformasikan input siswa, baik siswa kurikulum menjadi output lulusan yang kompeten. Nah, organisasi pendidikan dapat didefinisikan sebagai sistem terbuka yang memiliki ciri-ciri rasional terbatas dan keterkaitan longgar antar elemennya. Secara manajerial, organisasi pendidikan adalah tatanan formal yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan melalui aktivitas inti dan yang didukung oleh fungsi-fungsi manajemen, baik dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Selanjutnya, B. Struktur dan tipologi organisasi pendidikan. Struktur organisasi menggambarkan pola hubungan formal antar bagian dan orang dalam organisasi. Nah, struktur ini menunjukkan hierarki, rentang kendali, dan garis wewenang. Yang pertama ada struktur formal. Digambarkan melalui bagian organisasi atau organogram yang mencakup kepala sekolah atau rektor, wakil kepala, kepala bagian atau fakultas, guru atau dosen, dan staf administrasi. Yang kedua ada struktur fungsional. Di sini mengelompokkan aktivitas berdasarkan fungsi utamanya, misalnya bagian kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana. Struktur yang ketiga ada struktur garis atau lini, wewenang mengalir vertikal dari atas ke bawah, paling sederhana yang sering digunakan pada lembaga pendidikan skala kecil. C. Pembagian tugas, wewenang, dan koordinasi. Pembagian tugas adalah proses memecah pekerjaan total menjadi tugas-tugas yang lebih spesifik dan mengalokasikannya kepada individu atau unit kerja. Dalam organisasi pendidikan ini terlihat pada spesialisasi antara guru mata pelajaran, konselor, pustakawan, dan staf usaha. Jadi semua tugas itu sudah ada pembagiannya sendiri-sendiri. Tujuannya itu adalah efisien dan efektivitas melalui keahliannya. Wewenang adalah hak legal untuk memberikan perintah dan meminta kepatuhan. Dalam organisasi pendidikan, wewenang hierarki jelas, misalnya kepala sekolah memiliki wewenang tertinggi di lingkup sekolah. Koordinasi adalah proses mengintegrasikan aktivitas berbagai unit atau individu untuk memastikan tujuan organisasi tercapai secara efisien. Nah, koordinasi mutlak diperlukan untuk mencegah duplikasi pekerjaan dan konflik antar unit, misalnya koordinasi antara kurikulum dan kesiswaan dalam pelaksanaan ujian. Selanjutnya D. Dinamika koordinasi dan pola komunikasi. Koordinasi dalam organisasi pendidikan bersifat dinamis karena harus merespon perubahan kurikulum, kebijakan pemerintah, dan kebutuhan siswa. Di sini ada pola komunikasi, adalah saluran atau jaringan yang digunakan untuk mengirim dan menerima informasi. Selanjutnya E. Pengembangan organisasi pendidikan, filosofi dan tujuan. OD. Pengembangan organisasi adalah upaya yang direncanakan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui perubahan perilaku dan proses anggota organisasi. Baiklah, kesimpulan dari makalah organisasi pendidikan yaitu organisasi pendidikan adalah entitas yang kompleks dan dinamis. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh struktur yang jelas, pembagian tugas dan wewenang yang proporsional, serta koordinasi dan pola komunikasi yang efektif.
Nah, organisasi ini merupakan arena di mana struktur birokratik bertemu dengan profesionalisme akademik, menciptakan kebutuhan akan mekanisme koordinasi yang fleksibel seperti mutual adjustment atau penyesuaian bersama. Di sini demi mencapai tujuan pendidikan yang semakin kompleks. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.